Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Siang, Bu. Bagaimana Siang, kabar? Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih karena kalian telah bersedia untuk hadir dalam layanan konseling kelompok pada siang kali ini, walaupun hanya lewat virtual meeting. Nah, pada minggu kemarin Ibu sudah menjelaskan ya apa itu konseling kelompok, kemudian langkah-langkahnya seperti apa, seperti itu. Ada yang masih ingat? Masih dong, Bu. Gimana? Masih, Bu, masih ingat. Ya, alhamdulillah kalau masih ingat. Kita berdoa terlebih dahulu ya sebelum lebih dalam lagi. Oke, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Ibu tunjuk ya. Amirul deh. Saya, Bu. Ayo, udah. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Sudah, Bu. Terima kasih Amirul telah memimpin doa. Nah, sekarang Ibu ingatkan lagi ya. Di dalam konseling kelompok ini ada beberapa asas yang harus dipenuhi oleh anggota kelompoknya. Yang pertama ada asas kerahasiaan. Suara Ibu terdengar tidak? Dengar, Bu. Yang pertama ada kerahasiaan, yaitu anggota kelompok diwajibkan untuk tutup mulut, untuk tidak menyebarkan masalah anggota kelompoknya kepada orang lain, seperti itu. Kemudian asas yang kedua ada asas keterbukaan. Nah, nanti kalian jika sedang bercerita, itu kalian ungkapkan saja semuanya sedetail mungkin, jangan ada yang ditutupi, karena dengan asas keterbukaan ini kita bisa saling mengetahui biar lebih jelas gitu masalahnya. Terus asas kesukarelaan. Jadi kalian hadir di sini itu tidak ada paksaan, melainkan atas kemauan sendiri. Kemudian ada asas keaktifan. Jadi kalian harus aktif dari awal kegiatan sampai akhir kegiatan, seperti itu. Kemudian langkah-langkahnya masih ingat kan teknisnya? Gimana, Bu? Mungkin bisa diulangi lagi, Bu. Oke. Yang pertama itu kalian nanti bercerita satu persatu. Kemudian kalau sudah selesai, kalian voting masalah siapa yang akan diselesaikan terlebih dahulu. Kemudian kalau sudah voting, nanti kita selesaikan masalahnya siapa gitu. Mengerti? Mengerti, Bu. Mengerti, Bu. Harus aktif ya. Siap, Bu. Ingin bertanya, ingin menyanggah ataupun apa itu, kalian bisa mengangkat tangan atau menyebut nama. Boleh, Bu. Oke. Oke. Sekarang, apakah kalian sudah siap untuk bercerita? Bisa, Bu. Siap. Sudah, Bu. Siap, Bu. Kok kayaknya kurang semangat sih? Semangat dong, Bu. Oke. Semangat kok, Bu. Semangat, Bu. Ibu tunjuk saja ya masalah yang pertama kali diceritakan. Oke, Bu. Yang pertama coba deh Nurul. Iya, Bu. Mulai dari saya, Bu. Ya, silakan Nurul. Yes. Kalau masalah dari saya tuh, saya sering bolos, Bu. Kalau misalnya saat jam pelajaran saya sering membolos ke kantin kayak gitu. Soalnya
saya ngerasa bosen gitu loh, Bu. Itu aja sih kayaknya masalah saya. Sejak kapan Nak Nurul sering bolos? Sejak naik kelas, ke kelas Naik kelas gitu. Sejak naik dari kelas 1 ke kelas 2. Dulu kan kelas 1 Oke. masih baik-baik aja, terus mulai ke kelas 2. Saya jadi bosen gitu, Bu. Jadinya saya sering bolos. Hmm, Gitu. Bolos karena bosen sama pelajarannya atau sama Iya, Hmm, bosen sama pelajarannya, terus sama teman-temannya juga. oke, kalau bolos sama teman-temannya atau gimana? Kadang sama teman-teman, kadang sendiri juga sih, Bu. Tapi lebih sering sendiri. Oke, berarti masalahnya Nak Nurul ini sering bolos ya karena bosan temannya dengan gurunya. Oke, masalah selanjutnya coba Dina deh, Audina Kusuma. Baik, Bu. Masalah saya tuh sering kecanduan nonton drama Korea, Bu. Semenjak di lockdown ini tuh saya 24 jam nonton drama Korea, Bu. Udah cuma itu aja permasalahan saya, Bu. 24 jam nonstop. Iya, Bu. Terus Nadina tidurnya kapan? Ya kadang seharian nggak tidur, Bu. Saya nggak tidur. Berarti udah kecanduan banget ya? Iya, karena saya merasa bosan di rumah, Bu. Oke, berarti Nadina ini merasa kecanduan drama Korea semenjak adanya pandemi ini ya, di lockdown. Oke, Iya, Bu. kemudian permasalahannya siapa lagi? Hendra deh, Hendra Gunawan. Oke, baik Bu. Akhir-akhir ini sering kehilangan motivasi belajar gitu Bu. Kayak nggak ada motivasi buat belajar gitu, nggak ada motivasi untuk berprestasi. Padahal situasi lagi genting-gentingnya. Ingat sudah kelas 3 kan Bu ya. Tapi ya itu tadi Bu, semangatnya hilang. Jadi Naindra ini semenjak kehilangan motivasi belajarnya tuh semenjak sekolah di rumah aja. Iya Bu, sejak di sekolah di rumah aja nih susah banget Bu. Kemudian kira-kira faktor penyebab kehilangan motivasi belajar itu Ya gimana Bu ya, kalau di sekolah biasanya intens gitu Bu ya, banyak yang ngetin, apalagi guru-guru gitu. Di bimbingnya juga ketat. Kalau di rumah seperti kurang gitu Bu, walaupun ada perhatian dari guru tapi kurang gitu Bu, masih tidak cukup Bu. kurang diawasi ya. Iya Oke, Bu. jadi permasalahannya Nahendra ini kurangnya turunnya motivasi belajar semenjak rumah aja belajarnya. Oke, sekarang masalahnya Amirul. Saya Bu, Ya, kalau saya tuh sering diejek Bu sama anak-anak sekolah, sama teman-teman. diejeknya sejak kapan? Kalau kalau di SMA ini ya sejak dari awal masuk gitu, langsung gendut gitu Bu. Saya dikata-katain gendut gitu. Tapi kalau Selain kata gendut, ya badan besar gitu, gendut, tapi tidak ada perlakuan fisik seperti didorong. sesekali aja sih Bu itu. Tapi kadang ada sih beberapa yang dorong juga masih gitu Bu. Itu berarti semenjak masuk SMA ya? Kalau Iya. SD atau SMP? Sama juga sih Bu, SMP juga. SD sih saya mulai
Mulai kelas 4 sih, Bu. Soalnya mulai kelas 4 saya kan habis itu sunat, jadi badannya membesar terus gitu, Bu. Oke, berarti Amiro ini permasalahannya sering dibully ya sama teman-temannya karena memiliki postur tubuh yang bongsor seperti itu. Iya. Ada lagi Amiro yang ingin diceritakan? Itu sih, Bu, paling, Bu. Oke, sekarang permasalahannya Desti ya. Baik, Bu. Ya, silakan Desti. Permasalahan saya sih ini, Bu, susah mengatur keuangan, Bu. Akhir-akhir ini kan tidak dapat ini ya, penghasilan ataupun sangu dari orang tua. Jadi sukanya tuh boros gitu loh, Bu. Kalau saat ini tidak bisa, ya pokoknya tidak bisa mengatur keuangan dengan baik gitu loh, Bu. Oke, emang biasanya Desti menggunakan uang itu untuk apa? Untuk jajan atau untuk beli apa gitu? Iya, Bu. Biasanya buat jajan. Oke, buat jajan berarti permasalahannya Desti ini sulit mengatur keuangan di masa pandemi ya, karena Iya. ini cukup pengeluarannya cukup nih kurang. Iya, Bu. Oke, next ya. Selanjutnya yang belum siapa ya? Galuh. Silakan Galuh bercerita. Iya, Bu. Kalau saya itu akhir-akhir ini tuh sering dimarahin orang tua saya, Bu. Gara-garanya tuh orang tua saya tuh ngerasa khawatir gitu. Karena di daerah saya tuh banyak apa ya, kayak maling, terus banyak begal gitu loh, Bu. Padahal dulu-dulu tuh enggak. Terus sekarang jadi sering dimarahin gara-gara keluar malam, Bu. Saya tuh. Jadi permasalahannya Galuh ini sering dimarahin karena keluar malam. Iya, Bu. Padahal dulu-dulu tuh enggak gitu. Ya kan dulu mungkin belum ada kasus-kasus yang membahayakan karena orang tua juga mungkin khawatir kan. Jadi sebenarnya itu baik sih. Apakah dengan begitu Galuh tersiksa? Saya kan biasanya kan kalau main sama teman-teman kan malam hari, Bu. Jadi malah jadi nggak enak sama teman-teman gitu loh, Bu. Jadi nggak bisa ikut kumpul-kumpul kayak gitu. Oke, berarti permasalahan Galuh seperti itu ya. Sering dimarahin sama orang tuanya karena keluar malam. Oke, selanjutnya permasalahan dari Salma yang belum. Kalau saya, Bu, saya sering orangnya pelupa gitu, Bu. Terus saya sering dimarahin guru karena sering lupa ngerjain PR. Sejak kapan Nak Salma menjadi pelupa? Dari SMP, Bu, kelas 3. Dari SMP. Seberapa sering Nak Salma ini lupa gitu? Ya, kalau misalnya nggak teman suka lupa gitu, Bu. Memangnya tidak ada yang mengingatkan? Saya juga sering lupa, tapi teman saya juga ada yang ngingetin, tapi nggak tiap hari banget gitu, Bu. Oke, jadi permasalahannya Nak Salma ini suka lupa mengerjakan PR dan ketika lupa dimarahin sama gurunya ya. Iya. Mungkin nanti bisa dicatat kalau ada PR gitu Nak Salma. Selanjutnya Habib.
Habib ada tidak? Ya Bu, masalah saya ya. Ya. Kalau masalah mungkin tidak ada sih Bu. Kalau saya di sekolah lancar-lancar saja, insya Allah. Pekerjaan rumah aman semua dan ya berjalan lancar Bu. Kalau insya Allah. Berarti, nah Habib ini tidak punya permasalahan. Saya juga bingung Bu, mau masalah apa ya? Masalah keluarga juga. Alhamdulillah keluarga juga sakinah mawaddah warahmah, baik-baik saja Bu. Di sekolah juga aman-aman saja Bu. Saya sebagai ketua OSIS. Oke, kalau tidak ada, Iya, Bu. berarti bisa di Iya, skip. Bu. Sekarang permasalahannya Mbak Nabila. Iya, Bu. Jadi saya ini Bu kesulitan mengontrol maksudnya raut muka gitu Bu. Kalau saya misalnya lagi nggak suka sama orang tuh, saya tuh selalu nunjukin di raut muka kalau saya tuh lagi nggak suka sama orang itu Bu. Saya juga bingung ngasihinnya gimana Bu. Jadi Nabila ini tipe muka yang ini ya, jutek gitu ya? Ya kalau jutek ya nggak jutek banget, tapi nggak tahu Bu, orang-orang ngomonginnya muka saya galak gitu Bu. Padahal saya emang nggak galak, tapi kalau saya nggak suka sama orang, saya selalu nunjukin gitu loh Bu. Kalau Jadinya menciri. udah jutek, tambah jutek gitu. Berarti kebanyakan orang kalau menilai Nabila itu galak, first impression-nya galak gitu ya? Iya Bu. Oke. Jadi apa yang ingin Nabila rubah? Ya kan saya kan sulit mengontrol. Kalau misalnya loh Bu gini, kalau saya nggak suka sama orang tuh, saya tuh selalu ngetarain kalau saya lagi nggak suka sama orang itu gitu loh Bu. Saya tuh pengen merubah itu. Oke, jadi Nabila ini sulit mengontrol muka. Kalau tidak suka sama orang, ya mukanya kelihatan asem gitu ya, masam. Oke, selanjutnya permasalahan Nur Hidayati. Iya, Bu. Permasalahan saya, kalau maju presentasi ke depan tuh pasti saya selalu gugup, Bu, dan tangan saya selalu dingin. Apa yang menyebabkan Nur Hidayati ini selalu gugup? Mungkin saya nggak pede, Bu, diliatin sama teman-teman. Apakah tapi Nadil menguasai materinya? Karena saya gugup, jadi semuanya hilang, Bu. Buyar seperti itu ya. Oke, Iya. jadi permasalahannya Nur Hidayati ini sering merasa gugup kalau presentasi sehingga menyebabkan materinya yang sudah dihafal, yang sudah dipelajari itu menjadi buyar. Oke. Iya. Selanjutnya permasalahan Hamzah, Nur Hamzah. Kalau permasalahan saya sendiri Bu, saya orangnya terlalu ini tuh Bu, terlalu parnoan. Jadi kalau semisal mau tidur mau apa, saya tuh parno kalau di sekitar saya tuh ada setan tuh. Jadinya sayanya nggak bisa tidur Bu. Oke, jadi sejak kapan Hamzah ini bersikap seperti itu? Sering berpikiran parno. Sejak saya masuk ke kelas 10 Bu, berarti pas masuk ke SMA Bu. Oke, berarti kalau setiap mau tidur itu selalu kepikiran bahwa di sampingnya ada setan gitu ya? Iya Bu. Emangnya Hamzah tidak membaca doa
Kalau setiap mau tidur ya pastinya membaca doa Bu, tapi pikiran saya tuh Bu, halusinasinya bahwa di pinggir saya tuh ada setan tuh Bu. Jadinya ya nggak bisa tidur. Oke, jadi permasalahannya Nah Hamzah ini memiliki ketakutan atau parno terhadap hal-hal yang mistis ya. Oke. Iya Bu. Selanjutnya permasalahan Nak Rindi. Kalau saya, Bu, saya itu akhir-akhir ini sering kecanduan main game online, Bu. Game online-nya Mobile Legends atau apa? Bukan, Bu. Saya lebih ini loh, Bu, yang high day gitu, Bu, yang beternak gitu loh, Bu. Kan akhir-akhir ini ya bener ya, Bu, ya akhir-akhir ini kan kita lagi corona ya, Bu, ya. Saya tuh awalnya ke drama Korea, terus kan bosen kan, Bu, dramanya itu aja, terus akhirnya saya main ke game online, Bu. Oke, jadi Narindi ini sering bermain game online sampai kecanduan ya. Seberapa sering Narindi ini bermain game online? Berapa jam? Dalam sehari, Bu? Iya. Dalam sehari paling 6 jam, 7 jam bisa sampai segitu, Bu. Oh, 6 jam? Oh, itu sampai malam? Misalkan ya, kan siang? misal nggak tentu, Bu. Kadang kalau pas bosannya siang ya main siang, nanti kalau pas malam ya main malam gitu, Bu. Oke, jadi permasalahannya Nak Rindi ini mulai kecanduan game online semenjak adanya pandemi ini ya. Iya, Bu. Ya, permasalahan siapa lagi yang belum? Udah. Sudah, Bu. Cuma ya? Iya, Bu, sudah. Setelah kita mengetahui permasalahan dari satu sama lain, sekarang nih menurut kalian permasalahannya siapa yang bukan lebih urgent, harus diselesaikan terlebih dahulu. Kalau tidak bisa menimbulkan bahaya seperti itu. Siapa yang ingin berpendapat atau Ibu tunjuk? Saya, Bu, ingin berpendapat. Ya, silakan Nur Hidayati. Kalau menurut saya masalah Mas Amirul, Bu, yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Karena alasannya karena masalahnya dapat memicu stres, depresi, kayak gitu, Bu, kalau dibiarin lama-lama. Oke, jadi Nur Hidayati memilih permasalahannya Amirul karena beralasan bahwa masalahnya Amirul ini bisa berdampak buruk ya. Oke. Iya, Bu. Ya, saya juga setuju, Bu. Ya, Nurul setuju dengan Ya. Ya. Saya berpendapat, Bu. Ya, silakan. Saya juga setuju sama teman-teman, Bu. Menurut saya masalah Mas Amirul sepertinya sangat perlu untuk kita bahas bersama-sama. Soalnya tadi juga disampaikan sedikit bahwa sempat main tangan juga ya, Bu, ya, sempat didorong dan lain sebagainya gitu Mas Amirulnya. Kasihan gitu, Bu. Oke, jadi sudah 3 orang ya memilih permasalahan Amirul. Bagaimana nih yang lainnya? Saya setuju saja, Bu. Saya ingin berpendapat, saya setuju. Gimana, Hadi? Iya, Bu. Setuju? Setuju, Bu, karena di sekolah juga banyak juga korban bullying. Saya itu merasa imbah, kasihan, Bu, terhadap korban-korban bullying gitu, Bu. Kasihan saja gitu, Bu. Iya, kasihan. Oke, berarti hari ini kita akan membahas mengenai topiknya, masalahnya Mas Amirul ya, mengenai bullying atau body shaming karena menjelek-jelekan bentuk tubuh seperti itu. Bagaimana Nak Amirul? Apakah Nak Amirul bersedia untuk bercerita lebih lanjut, lebih dalam, dan bersedia masalahnya untuk dibantu mencarikan jalan solusi, jalan keluarnya?
Eh, kalau emang teman-teman mau apa meminta saya itu juga sih nggak apa-apa sih Bu. Soalnya saya juga pengen cepet-cepet gimana ya cepet-cepet selesai gitu masalahnya. Oke, baik. Berarti Nak Amirul bersedia ya. Iya, Coba sekarang Nak Amirul bercerita lebih dalam lagi, lebih detail lagi. iya Bu. Eh, saya kan sering diajak gitu Bu di kelas, dikata-katain kalau saya tuh tubuhnya gendut gitu, tubuh besar. Kan saya ya gitu Bu, terus dikata-katain terus kadang juga tadi yang saya bilang ada yang sempat ngedorong gitu terus sampai saya ya gitu terlentang jatuh gitu Bu. Saya sakit hati Bu itu kan. Jadinya sakit hati kayak gitu. Siapa sih yang nggak sakit hati gitu kan Bu kalau dikata-katain kayak gitu ya. Iya. Terus yang paling bikin saya sakit hati banget ya gini Bu, pernah ada yang sampai bilang kamu tuh gendut, gendut tuh penyakitan, gendut tuh cepet mati. Ya itu saya dengar kata-kata itu ya jadi sakit hati banget gitu Bu. Oke. Lalu apa Mm-mm. yang reaksi Amirul bagaimana? Kalau reaksi saya sih ya awal-awalnya sih ya saya diam aja gitu, sakit hati ya saya pendam sendiri gitu. Terus tapi ya lama-lama saya apa ya kayak nggak tahan gitu Bu. Terus ya gitu terus saya kadang ya melawan, tapi melawannya ya juga ikut ngedorong gitu kan Bu. Cuman ya malah didorong balik gitu Bu, terus malah lebih dikata-katain ya tambah sakit hati saya jadinya Bu. Oke. Sudah Nak Amirul? Hmm, ya mungkin udah sih Bu. Oke, baik. Sekarang kita sudah mendengar permasalahan Nak Amirul lebih detail ya. Ibu akan memberikan kalian kesempatan bagi yang ingin bertanya lebih dalam lagi sama Nak Amirul, silahkan. Nah, jika ingin bertanya, silahkan acungkan tangan. Kalau tidak, sebutkan nama. Saya Bu Nurul. Iya, Nurul. Saya Bu. Iya. Iya, silahkan Nurul. Saya ingin bertanya kepada Mas Amirul ya Bu. Apakah orang tua Mas Amirul tuh tahu bahwa Mas Amirul tuh sering diperlakukan seperti itu di sekolah gitu? Oke. Bagaimana Amirul? Nggak tahu sih Bu. Soalnya kalau saya mau bilang orang tua saya sih gimana ya? Takutnya nanti malah ke apa ya? Jadi kemana-mana gitu. Oke, Maksudnya jadi masalahnya tuh kemana-mana gitu Bu. jadi Nak Amirul ini tidak ingin orang tuanya tahu, tidak ingin membebani ya. Oke. Ada lagi yang ingin bertanya Iya. kepada Nak Saya Bu. Amirul? Siapa itu? Sama Bu. Ya, sama. Saya mau bertanya sama Mas Amirul. Tadi kan sering dibully sama teman-temannya. Nah, itu tuh dari Mas Amirul bilang dari SD ya, Bu. Ya, Mas Amirul ya. Dari kelas 4. Iya. Ya, itu apakah semua anak ikut membuli atau atau Mas Amirulnya punya temen gitu yang nggak ngebully di kelas gitu? Apa semuanya ngebully? Jadi Apa ya silakan. Bu? Iya. Kalau gitu sih kebanyakan sih ngebully Bu. Terus kalau temen sih ya apa ya? Ya itu kebanyakan ngebully dari dulu juga pas awal dari SD kecil terus SMP itu kebanyakan juga ngebully karena badan saya besar dikata-katain bola kayak gitu. Kalau temen sih ada cuman kalau misalkan lagi ada yang ngebully ya dia ikut ngebully gitu. Jadi saya ya gimana ya Bu? Ya kayak sakit hati gitu Bu.
Oke, jadi sebagian besar temannya Amirul ini ikut membuli Amirul, sehingga Amirul tidak punya teman dekat ya. Betul seperti itu Amirul. Iya. Punya teman dekat. Iya, Bu. Oke, ada lagi pertanyaan? Saya Bu Rindi. Oke, Rindi silahkan. Saya mau tanya sama Mas Amirul, apakah yang membuli Mas Amirul itu cuman apa ya, teman di sekolah aja? Yang ingin saya tanyakan itu, apakah di lingkungan Mas Amirul pun juga teman-teman Mas Amirul pun ikut membuli kayak gitu? Iya, silakan. Itu maksudnya teman lingkungan masyarakat saya apa gimana gitu, Bu? Ya, teman di lingkungan masyarakatnya Mas Amirul gitu. Teman di rumah. Iya, teman di rumah. Enggak punya juga, Bu. Saya ya gitu di rumah juga sering dibully, sering dikata-katain gitu. Terus jadi saya ya menyendiri gitu, Bu, jadinya. Terus saya nggak punya teman karena saya gede gitu. Apa ya, postur saya gede gitu juga gitu. Oke. Jadi Amirul di lingkungan rumahnya juga sering dibully, begitu Narindi. Tidak hanya di sekolah. Oke. Ada Ya, lagi Bu. yang tanya? Saya, Bu. Silahkan, Nak. Setelah dibully, bagaimana perasaan Nak Amirul? Amirul sendiri itu bagaimana perasaannya setelah dibully? Apakah marah atau ingin balas dendam atau bagaimana gitu? Kalau saya ya jelas pertama sakit hati banget ya. Orang saya apa sih berbadan besar gini terus dibully-bully gitu, jelas sakit hati lah, Mbak. Kalau perasaan marah ya tetap ada marah gitu, terus pengen balas dendam gitu karena udah terlanjur sakit hati, udah dari dulu kayak giniin mulu gitu. Oke, Nadesti, apakah sudah puas dengan jawabannya Amirul? Sudah, Bu. Baik, yang lagi? Saya Bu, saya ingin bertanya dengan Amirul. Ya, silakan Galuh. Mas Amirul, mau bertanya, pernah punya penyemangat gitu nggak? Kayak pacar gitu loh selama ini. Gimana Mbak, kalau nggak jelas tadi? Mas Amirul punya penyemangat nggak? Atau pernah punya pacar nggak? Nggak punya, Bu. Jadi belum pernah punya pacar? Iya, teman aja nggak punya, terus ya gitu saya ngerasa nggak ada yang mau temenan sama saya, Bu. Ya, karena badan saya besar gitu, Bu. Mungkin postur tubuh saya yang terlalu besar, gendut, kayak bola gitu. Makanya dikata-katain gitu, Bu. Saya ngerasa nggak akan punya temen juga, Bu. Gitu. Nggak ada yang mau temenan sama saya gitu. Oke, jadi begitu Galuh. Amirul ini belum pernah punya penyemangat hidup ya. Oke, tadi juga Amirul bilang berpikiran bahwa Amirul merasa minder gitu Amirul. Ya mungkin gitu, Bu, bisa dibilang saya nggak akan bisa punya temen, Bu. Jadi Amirul berpikiran bahwa tidak punya teman karena gimana tadi Amirul, maaf kurang jelas. Oh iya, saya nggak akan punya ya itu karena postur saya yang besar, gendut, kayak bola gitu, Bu. Oke, apa yang
membuat Amirul ini berpikiran demikian? Kalau saya sih merasa gini ya, Bu. Setiap saya masuk kelas gitu ya, Bu. Itu kelas yang tadinya sepi, kelas yang tadinya rame gitu kan, rame gitu. Terus tiba-tiba saya masuk kelas jadi sepi gitu, Bu. Contoh misalkan pas lagi istirahat gitu kan rame banget, terus tiba-tiba saya datang dari kantin atau kamar mandi jadinya sepi gitu. Terus matanya pada pada ngeliatin saya gitu, Bu, kayak seolah-olah tuh orang gendut gitu. Terus ya itu, terus kalau yang teman-teman asik ngobrol gitu, kalau saya ikutan nimbrung juga kadang terus pembicaraannya dialihin gitu, Bu. Jadi saya yang minder gitu jadinya, Bu. Oke, jadi Namirul berpikiran seperti itu ya. Berpikiran bahwa temannya itu menghindari Namirul. Apakah Namirul itu sudah pernah bertanya sama temannya kenapa sih bersikap seperti itu? Enggak pernah sih, Bu. Saya takut malah dari teman-teman saya malah risih gitu, terus malah lebih menjauh lagi sama saya. Oke, menurut kamu nih Amirul, apa Gimana? sih? Oke, menurut kamu nih, apa akibatnya atau konsekuensinya kalau kamu terus berpikiran seperti itu? Saya nggak punya teman. Oke, jadi menurut Amirul kalau lama-lama berpikiran seperti itu membuat atau berakibat tidak punya teman ya. Nah, itu Amirul tahu kalau akibat dari sikap Amirul itu membuat Amirul jadi seperti dihindari. Nah, Amirul kurang bersosialisasi. Nah, sampai sini Ibu sedikit meringkas ya permasalahan dari Amirul, bahwasanya Amirul ini sering dibully karena memiliki postur yang tinggi besar. Selain itu, teman-temannya Amirul juga kadang melakukan tindakan agresif seperti mendorong. Dan dari pernyataan Amirul tadi, Amirul juga merasa dikucilkan, jadi itu membuat Amirul minder. Kemudian, apakah betul seperti itu Amirul? Iya, Bu, benar. Dan teman-teman bisa menanggapi permasalahan dari Amirul, entah itu bisa berpendapat, memberikan saran atau solusi, bisa juga memberikan motivasi kepada Amirul. Silakan siapa yang mau. Ada yang mau memberikan? Saya, Bu. Saya, Bu. Desti dulu ya. Habis itu Ya, tadi kan Mas Amirul diejek karena gendut ya, Bu. Ya, saran saya sih ya, Bu, ini alangkah baiknya Mas Amirul melakukan hidup sehat gitu loh. Misalnya makanan manis tuh dikurangin, terus minum minuman yang sehat kayak misalnya jus gitu, Bu. Terus setiap pagi atau setiap sore olahraga secukupnya lah, semampunya Mas Amirul, itu secara bertahap lah intinya, biar agar tubuh Mas Amirul tuh tidak, maaf ya Bu, gendut lagi. Jadi biar nantinya Mas Amirul jadi pede, terus nggak minder sama teman-teman, terus nggak dikatakan jelek, misalnya gendut gitu. Oke, sekali saran dari Desti ya. Bagaimana Amirul diterima saran dari Desti? Jadi Desti ini memberikan saran bahwasanya Amirul coba
hidup sehat, seperti minum jus, terus berolahraga, kurangi makan manis, intinya diet ya. Bagaimana Nak Amirul? Iya. Akan mencoba. Iya sih, coba nanti saya coba ya. Terima kasih Mbak Desti, Ibu juga. Soalnya Ya, saya selama sama-sama. ini tuh, iya, saya selama ini apa ya mau diet tuh susah gitu Bu. Soalnya saya lapar mulu gitu bawaannya. Jadi ya gitu, ngemil. Kendala agak sulit ya kalau lagi masa pertumbuhan seperti itu. Ada lagi yang ingin memberikan saran? Saya Bu. Saya Bu. Oh iya. Audina. Silakan Audina. Saya juga mau cerita Bu. Saya tuh juga sering dibully kok Bu. Jadi kalau saya tuh di sekolah tuh sering banget dibully. Jadi kalau saya tuh nggak pernah gitu nanggapin bulian itu gitu. Jadi saya tuh nggak pernah masukin hati gitu Bu. Jadi dibawa enjoy aja gitu. Toh kita juga tidak pernah mengusik kehidupannya dia kan ya Bu. Jadi nggak dibawa santai aja gitu. Nanti kalau seandainya dia masih kayak gitu, berarti dia nggak ada capeknya gitu. Oh, nanti juga pasti mereka juga akan rasa capek ngebully saya sendiri gitu. Itu sih Bu kalau saya nganggapin bulian saya Bu. Ya, berarti Nadina juga menanggapinya dengan tidak begitu menghiraukan. Terus Nadina ini iya Bu, kalau kita nganggapnya serius kita malah bisa bikin malah stres sendiri gitu Bu. Jadi kita kalau dia yang nggak suka sama kita ya udah kita cari teman yang lain Bu, gitu Bu. Ya, bagaimana Nak Amirul? Itu Nadina mempunyai pengalaman yang sama seperti Nak Amirul, tetapi Nadina bisa menanganinya. Ya. Makasih Mbak Dina. Ya, jadi Nak Amirul mungkin bisa agak bersikap cuek dengan hal-hal yang demikian. Anggap aja orang yang membuli Nak Amirul itu tandanya ia perhatian sama Nak Amirul. Soalnya kan selalu diperhatiin. Amirul gendut kayak gitu. Berarti kan tandanya itu perhatian ya. Kemudian Gitu ya, Bu. bisa dicoba Nak Amirul. Iya. Oke, ada lagi sarannya dari yang lain? Saya Bu, suara baru nih Bu. Ya, silakan. Saya Bu ya. Ya, saya ingin memberikan solusi kepada Mas Amirul ya. Solusi dari saya itu mungkin berbeda dengan solusi yang dikatakan oleh Mbak Dina tadi, yaitu mencuekin orang yang membuli. Itu menurut saya dengan Amirul karena itu seperti lari dari masalah. Saya akan memberikan sedikit pandangan tentang solusi saya ini. Jadi jadi saya juga sebenarnya kalau dibilang korban bully juga ada, tapi coba Mas Amirul mampu pertama-tama melihat dari kaca. Mampu artinya memahami diri sendiri dulu Amirul. Asal Mas Amirul tahu, saya dibully karena struktur rambut saya yang ikal, jadi agak berbeda dengan teman-teman saya lain. Jadi dari situ saya mulai memahami diri saya terlebih dahulu. Karena ada satu pepatah, ada satu kata yang mampu menginspirasi saya, yaitu apa yang
diri kita adalah apa yang kita pikirkan sendiri. Maksudnya jika Na'mirul berpikir tentang negatif kepada diri Na'mirul, itulah wujud dari Na'mirul. Jadi cobalah berpikir positif dan mampu menerima diri sendiri. Begitu Na'mirul. Oke, jadi menurut Habib ini coba Na'mirul berpikiran, membuka pikirannya, open minded, supaya bisa berpikiran positif seperti itu. Jadi tidak overthinking. Kemudian ada lagi yang ingin berpendapat? Saya, Bu. Ya, silakan Nabila. Tapi saya kayak mau menceritakan yang sama gitu, Bu. Tapi saya bisa menanganinya gitu. Memotivasi. Iya, Bu. Iya. Gini, Bu, jadi tuh dulu saya pas SMP tuh sering dibully juga karena kulit saya gelap. Terus itu saya kan cerita ke guru BK ya, Bu. Kemudian ada guru BK-nya kan ada beberapa. Kemudian ada satu itu saya paling ingat sampai sekarang, kalau dibully atau diejek-ejek kayak gitu tuh jangan minder. Jadi saya tuh jangan minder. Terus itu biasanya kan kalau orang dibully itu kan dia kan orang yang dibully itu kayak reaksinya takut gitu ya, Bu. Nah, saya tuh nggak dibolehin. Coba kalau kamu diomongin kayak gitu tuh jangan takut gitu. Terus itu coba kalau misalnya dibully tuh kita tuh coba natap matanya gitu, Bu. Jadi tuh seolah-olah kita tuh nggak tertindas banget, atau saya ini berani, saya tuh nggak kayak gitu loh, Bu. Terus itu kalau bisa itu dilawan sama kata-kata tegas, Bu. Jadi tuh kita tuh jangan mau digituin aja. Kita juga tuh ya pasti juga punya kelemahan, kekurangan sama kelemahan gitu, Bu. Tapi kalau kita tegas, kita bisa ngelawan kayak gitu kan, jadi membuat yang membuli juga segan gitu, Bu. Ya, mungkin bagus. Amirul bisa kayak gitu juga. Bagaimana? Makasih Itu Mbak Bila. Iya. bagus sekali ya, bisa dicoba. Iya, Bu. Bahwasanya jangan sampai terlihat tertindas di depan pembuli, karena kalau kitanya kelihatan berani gitu, insya Allah yang menindas itu, yang membuli itu akan segan seperti itu. Oke, mungkin Ibu cukupkan ya sarannya. Nah, mengingat permasalahan Amirul, Ibu jadi teringat sama kisahnya Tulus. Ada yang tahu Tulus? Penyanyi Solo? Tahu, Bu. Tahu, Bu. Jadi Tulus ini juga dulunya waktu kecil sering dibully sama teman-temannya. Lebih tepatnya di body shaming. Yaitu dijelek-jelekan mengenai bentuk tubuh. Nah, waktu dulu itu Tulus mempunyai badan yang tinggi besar, bongsor, lebih besar lah dari teman-temannya. Dikatain gendut, dikatain gajah, terus kerbau, sapi, dan hewan-hewan yang besar lainnya. Nah, Tulus kecil ini kan sering dipanggil gajah. Awalnya memang marah, tapi setelah Tulus itu dewasa, dia mulai berpikir bahwa panggilan gajah itu merupakan suatu doa dari teman-temannya. Karena hewan gajah itu kan cerdas, sebenarnya hewan yang cerdas, terus hewan yang berani, hewan yang tidak menindas hewan kecil seperti itu. Nah, kemudian dari pengalamannya ini, Tulus ini merilis sebuah lagu yang berjudul Gajah. Pasti nggak ya liriknya? Jadi liriknya tuh kurang lebih seperti ini. Kurang lebih gajah itu punya 70 tahun. Gajah itu hewan yang berani, hewan yang cerdas. Gajah emang tidak bisa meloncat, tetapi gajah pandai berenang, seperti itu intinya ya. Nah, di dalam lagunya
kalian tahu tidak kalau Tulus itu dulunya juga sering menyendiri, gak punya teman. Tapi setelah dia dewasa, setelah dia berkarya, dan sampai akhirnya tertentu, dikenal banyak orang, Tulus sudah membangun banyak relasi, terus banyak penggemar, banyak teman-teman yang care sama dia, seperti itu. Nah, dan ternyata pertemanan itu bukan dilihat dari segi fisik aja atau postur tubuh yang kurang lebih begitu. Nah, Amirul, dari kisah Tulus tadi, coba Amirul ambil hikmahnya. Iya, Bu. Kisah Tulus tadi ya, Bu. Mas Tulus itu ya bisa dibilang bagus ya, Bu. Dia walaupun ya diajak seperti saya, dia berbadan besar juga, diajak, tapi dia bisa apa ya? Dia bisa bisa bangkit gitu, terus dia malah bisa berkarya gitu loh, Bu. Nah, dengan gendutnya itu dibikin lagu Gajah gitu. Ya, nah kisah Tulus ini bisa menjadi sebuah kisah inspiratif ya, Amirul dan teman-teman semua. Wajar kok kalau sekarang Amirul kesal, emosi kalau dibilang seperti itu, karena Tulus juga dulu seperti itu, sempat marah. Nah, tapi coba Amirul berpikir tadi yang seperti Habib bilang, mencoba berpikir positif. Iya. Boleh, iya Bu, nanti saya coba berpikir positif, terus yang teman-teman bilang juga, seperti yang Mas Tulus juga, kisahnya Mas Tulus, saya jangan jangan dihiraukan, jangan dipikirkan, dan mencoba berpikir positif gitu ya, Bu. Bisa, Bu, saya. Ya, Amirul. Kan Tulus ini berkaryanya dengan bermusik seperti itu ya. Iya, Bu. Mengeluarkan lagu. Nah, kalau Amirul lagi suka atau lagi melakukan hobi apa yang lagi digeluti? Saya sih suka gambar-gambar di komputer gitu, Bu, desain-desain gitu. Desain ya. Oke, nah bagus tuh Amirul. Kamu bisa membuat karya dengan cara mendesain seperti bikin poster atau bikin apa sih? Iya, poster ya. Poster paling, Bu. Kamu bisa membuat poster tentang bullying atau tentang body shaming. Kamu bisa tuh dipublish biar teman-teman kamu itu baca, biar teman-teman kamu itu tahu dampaknya seperti bullying itu. Terus biar teman-teman juga tahu kamu bisa membuat karya yang bagus. Saya bikin gitu berarti ya, Bu? Iya, bisa dicoba. Boleh deh, Bu. Nanti saya coba deh, saya desain-desain gitu. Nah, berarti nanti saya akan bikin poster gitu ya, Bu. Saya akan bikin poster tentang bullying atau enggak gendut gitu, Bu. Gendut. Ya maksudnya gendut itu ya kayak gajah gitu juga. Gendut itu pinter gitu segala macam gitu ya, Bu. Terus saya publish ya. Ya. Mungkin teman-teman di sini bisa membantu Amirul untuk berpendapat, Bu. Apa Hendra? Iya, Bu, mengenai rencana Amirul tadi membuat poster, Bu ya. Kebetulan saya pengen tuh, Bu, pengen belajar di situ. Udah lama banget pengen belajar di situ. Mungkin Amirul bisa ngajarin saya kapan-kapan gitu. Oke. Mana Amirul? Boleh tuh Mas Hendra.
Oke, saya bisa buat teman saya juga itu Mas Hendra. oke. Terima kasih Mas Amirul. Saya ingin Sama-sama. berpendapat, Bu. Ya, silakan Nak Bila. Tadi kan Amirul hobi gambar di komputer gitu ya, Bu, desain-desain. Nah, coba Amirul buat poster atau buat desain gitu, Bu, mengenai bully atau body shaming gitu. Nanti kita juga itu bisa bantu nyebarin, Bu, sehingga banyak yang baca dan mengurangi orang-orang yang mau membuli atau punya keinginan membuli seperti itu, Bu. Ya, bagus sekali Nabila. Jadi nanti Nak Amirul bisa ya membuat poster pertemuan Ibu dengan bisa dilihat posternya nanti. Ibu juga bantu share ke teman-teman atau ke sosial media. Iya Bu. Iya Oke. boleh Bu. Iya. Nak Amirul, Ibu Iya. sekarang ingin dengar rencana kedepannya Nak Amirul setelah mendengar tadi solusi-solusi, kemudian pendapat-pendapat dari teman-temannya Nak Amirul, kemudian dari kisah pengalamannya Tulus, itu bisa dijadikan pelajaran. Nah, kedepannya Nak Amirul mau seperti apa? Iya. Saya pastinya setelah mendengar cerita dan teman-teman yang sangat mendukung saya Bu, saya tidak akan minder nanti Bu, dan saya tidak akan emosi. Semoga saya bisa, dan saya akan menganggap bahwa ejekan atau bulian itu sebagai tanda bahwa teman-teman saya tuh sebenarnya perhatian, mendoakan saya gitu Bu. Dan saya juga akan menunjukkan sama mereka kalau orang gendut itu sebenarnya juga bisa berkarya dan bisa berprestasi juga Bu, semoga. Oke, kalau tadi saran dari Nadesti, Oh iya, mau dicoba? ya bisa, Iya. boleh nanti saya coba. Terima kasih Mbak Desti, terima kasih juga Ibu, teman-teman yang sudah Iya. mensupport saya. Nanti saya coba diet juga dah. Oke, jadi diet ini bukan buat kurus aja ya, tapi buat kesehatan juga. Iya Kalau Bu. begitu ada lagi dari teman-teman yang ingin menanggapi? Sudah, Bu. Oke, sudah ya. Kalau sudah, Iya. coba ada yang menyimpulkan dari pembahasan kita pada siang kali ini. Tunjuk aja ya. Nah, Ya, Bu. Hendra, Iya Bu. Oke Bu, baik Bu. Apa tadi Bu? Mohon maaf. Kesimpulan apa kesan-kesan Bu? Kesimpulan dari sesi konseling kelompok pada siang kali ini. Oke, baiklah Bu, baiklah teman-teman. Mungkin kesimpulannya saya pribadi Bu ya, secara khususnya dapat mengambil pelajaran dari kisah yang telah diceritakan oleh Kak Amirul tadi. Dan mungkin saya juga bisa mengadopsi saran dari teman-teman apabila suatu saat saya juga mengalami kejadian yang sama seperti yang dialami oleh teman kita Amirul, seperti itu Bu. Oke. Bagus sekali kesimpulannya, Nah Hendra. Terima kasih Bu. Kesan dan pesannya ya. Ibu tunjuk deh. Nah, Hamzah nih, Hamzah. Nah, Hamzah bisa menyampaikan kesannya aja. Oh ya Bu, menurut saya kesan dan pesan pada sesi konseling kelompok pada hari ini, yang pertama saya bisa lebih mengenal permasalahan dari teman-teman yang ada di sini, dan saya juga sekarang bisa berpikir bahwa yang mempunyai permasalahan itu bukan saya sendiri Bu, dan teman-teman yang lain
mempunyai permasalahannya sendiri-sendiri dan teman-teman masih bisa mengontrol permasalahannya sendiri-sendiri. Mungkin yang saya dapatkan pada konseling kelompok kali ini itu, Bu. Oh, itu. Oke. Kemudian terima kasih ya Nah Hamzah sudah menyampaikan kesannya dari sesi konseling pada siang kali ini. Nah, kemudian Ibu minta satu orang saja untuk menyampaikan pesan untuk kedepannya ketika kita melakukan konseling kelompok lagi. Siapa ya? Ada yang mau unjuk tangan? Rindi deh, Rindi. Pesannya Bu, ini. Untuk pesannya, mungkin ke depannya kita bisa ini ya Bu ya, tatap muka langsung ya, kan nanti jadi kita jadi tahu dan jadi lebih bisa kenalan lagi Bu sama teman-teman kan. Karena kalau sistemnya kayak gini kayak gimana ya Bu ya, kayak kurang efektif gitu Bu kalau mungkin menurut saya. Gitu aja Bu mungkin. Ya, insya Allah kalau pandemi corona ini sudah selesai, kita bisa bertemu tatap langsung ya, tatap muka langsung. Sudah, pesannya terima kasih, Nah Rindi. Oke. Ya Bu. Aduh, Ibu lupa nih menanyakan perasaan Amirul setelah melakukan sesi konseling kelompok pada siang kali ini. Bagaimana Amirul perasaannya? Apakah menjadi lebih baik atau biasa aja? Yang pasti lega ya Bu, lega udah bisa cerita yang selama ini saya pendam, dan saya alhamdulillah ya dapat banyak pencerahan gitu. Terus ya insya Allah bisa dapat solusi gitu Bu untuk permasalahan saya gitu Bu. Oke, berarti udah cukup lega ya. Beban-beban yang dulu pernah menumpuk bisa sedikit-sedikit dilepaskan. Oke. Oh iya, anak-anak, apakah kita perlu melakukan konseling kelompok lagi? Perlu, Bu. Perlu, Bu. Perlu, Bu. Perlu, Bu. Perlu, Bu. Kalau minggu depan kira-kira permasalahannya siapa? Atau nanti saja di voting lagi? Audina, Bu. Audina, tadi Audina permasalahan tentang drakor. 24 jam Bu. Iya, menurut 24 jam, Bu. Iya, Bu. Setuju, Bu. Tempatnya Mbak Nurul. Oke, ada yang bilang Iya, Bu. Oke, nanti kita rembuk saja ya. Kita voting lagi. Ya, Bu. Baik, Bu. Seperti itu. Sampai sini ada lagi yang ingin disampaikan? Cukup, Bu. Cukup, Bu. Saya ingin menyampaikan semoga Mas Amirul tetap semangat ya, Mas. Insya Allah cukup. Jangan menyerah. Semangat Mas Amirul. Iya. Terima kasih teman-teman. Ayo semangat Mas Amirul. Ya, Mas. Iya. Terima kasih. Jangan lupa ajarin saya Mas Amirul. Oke. Baik. Iya Mas Hendra, nanti kita atur. Oke, untuk pertemuan selanjutnya jam sama harinya mau sama atau diubah? Sama aja, Bu. Sama aja, Bu. Sama. Sama, Bu. Sampai sini Ibu cukupkan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Oh ya, kita belum berdoa. Tadi berdoa di awal, jadi di akhir juga berdoa lagi ya. Siapa yang mau memimpin doa? Saya deh, Bu. Hamzah, Bu Hamzah. Hamzah? Bagaimana Hamzah? Ya, Bu. Baik teman-teman, untuk mensyukuri bahwa kegiatan kita hari ini diberi kelancaran dan tidak diberi hambatan, alangkah baiknya kita menutup kegiatan hari ini dengan berdoa.
Berdoa, mulai. Alhamdulillah. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih Naunzil telah memimpin doanya. Oke, Bu, sekian ya. sama-sama. Ibu minta maaf kalau sesi konseling ini masih dilakukan secara online karena masih pandemi. Oke, kita cukupkan. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.